Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan jika Bapak Ibu baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Dan kami ucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang sudah mendukung selama ini. Dan semoga Bapak Ibu yang sedang mengikuti ujian UP Piloting 1 2024 yaitu mendapatkan nilai yang memuaskan dan lulus dan menjadi guru profesional. Amin ya robbal alamin. Kali ini edukasi akan membahas kembali soal UP Piloting 1 2024 sesi kedua hari pertama Bapak Ibu. Dan semoga Bapak Ibu bisa lulus 100% dengan mengikuti yaitu materi-materi yang diberikan oleh tim Edukasi Official. Dan jika Bapak Ibu ingin pesan buku, book pembahasan soal UP Piloting 1, 2, dan 3 2024, bisa Bapak Ibu hubungi nomor kontak yang ada di link deskripsi video. Di sini kami akan menampilkan sekilas yaitu jenis buku dan kisi-kisinya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini merupakan buku UKP PPG Piloting 2024, soal dan pembahasan sangat lengkap. Ini merupakan dokumen sangat rahasia yang tidak bisa disebarkan. Alhamdulillah sudah banyak Bapak Ibu yang sudah pesan dan beliau mengatakan sesuai dengan kisi-kisi yang dipelajari selama ini. Kita lihat sekilas bentuk kisi-kisinya Bapak Ibu. Di sini adalah kisi-kisi ECT dan PCK UKM PPG dalam jabatan tahun 2024. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, yaitu ada UP yang mana terdiri dari SCT dan PCK nanti, dan ada juga studi kasus, sedangkan UKIN itu terdiri dari dua, Bapak Ibu, yaitu perangkat pembelajaran. Di sini Bapak Ibu disuruh membuat RPP atau modul ajar atau RPL, ya. Yang kedua yaitu membuat video pembelajaran. Nah, di sini sudah cukup jelas, sudah tim bagi-bagi. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ya. Ada PPG 2, PPG 1 Bapak Ibu di sini. Bisa Bapak Ibu lihat. Supaya lebih jelasnya, silakan Bapak Ibu memesan buku tersebut, ya. Oke, cukup jelas Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan soal pertama. Perhatikan setiap soal, Bapak Ibu harus bisa menentukan kata kuncinya. Nomor 1, setelah memahami substansi CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide tentang apa yang harus dilakukan dan dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase. Untuk dirumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran TP yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut kecuali. Ingat di sini kata kuncinya yaitu kecuali Bapak Ibu. Dalam penyusunan yaitu tujuan pembelajaran. A. Merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. B. Merumuskan TP dengan cara menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. C. Merumuskan TP secara lintas elemen. D. Merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. E. Merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Dari opsi A, B, C, D, dan E ini sudah cukup jelas karena ditanya adalah kecuali. Maka jawaban untuk nomor 1 yang lebih tepatnya adalah yang E Bapak Ibu. Oke, cukup jelas. Kita lanjut soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, capaian pembelajaran CP dapat dirumuskan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan Understanding by Design atau UBD yang dikembangkan oleh Wings and Tick 2025 dalam kerangka teori ini. Memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena
terkait hal tersebut. Pernyataan yang benar ya dalam kurikulum Merdeka adalah, perhatikan Bapak Ibu, A. Hierarki pengetahuan tidak digunakan dalam merumuskan CP dan tujuan pembelajaran diturunkan dari CP. B. Taksonomi pengetahuan tidak menggunakan kata kerja operasional yang spesifik. C. Memberikan kebebasan kepada guru mengikuti taksonomi pengetahuan menurut teori yang disukai. D. Pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana, sebagai proses berpikir tingkat rendah. E. Menganggap bahwa memahami dapat dicapai tanpa melibatkan proses dan pengalaman belajar yang mendalam, serta tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi dengan berbagai perspektif. Dari pernyataan soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat adalah kita sebagai guru harus memahami dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana Bapak Ibu. Maka jawaban yang lebih tepatnya adalah yang D. Lanjut, soal nomor 3. Pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali Bapak Ibu. A. Guru harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal. B. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. C. Sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. D. Guru perlu merancang asesmen yang dilaksanakan pada awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. E. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen, karena hal itu dapat menghambat kreativitas peserta didik. Jawaban yang lebih tepat di sini karena kecuali, perhatikan Bapak Ibu. Untuk nomor 3. Guru harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal. Kita lihat Bapak Ibu, kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui iterasi berikut, kecuali Bapak Ibu. Silakan jawab. Apa jawabannya Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Jawaban yang tepat di sini karena kecuali Bapak Ibu. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen, karena hal itu dapat menghambat kreativitas peserta didik. Ya Bapak Ibu ya, lebih jawabannya E. Atau nomor 3 ini ada jawaban yang berbeda, silakan jawab di kolom komentar Bapak Ibu. Lanjut nomor 4. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 fase yang disebut fase, ya. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali A. Memungkinkan kolaborasi guru pada fase yang sama untuk merancang pembelajaran efektif bagi peserta didik. B. Mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. C. Memberikan kesempatan pada guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik.
D. Memungkinkan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran secara fleksibel. E. Memastikan peserta didik mencapai kompetensi pembelajaran. Kita lihat Bapak Ibu. Nomor 4. Jawaban yang lebih tepat, mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas, karena kecuali Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut. Nomor 5. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan untuk membangun karakter peserta didik untuk mencapai pembelajaran sepanjang hayat atau pembelajaran sepanjang hayat. Berdasarkan prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan kecuali Bapak Ibu. A. Guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. B. Guru mendorong peserta didik melakukan refleksi untuk memahami kekuatan diri dan potensi yang perlu dikembangkan. C. Guru senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. D. Guru memberikan proyek yang ditujukan untuk mendorong pembelajaran yang mandiri dan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan. E. Guru memvariasikan kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi peserta didik dengan berbagai tingkat kesiapan belajar. Maka jawaban yang tepat untuk A ini adalah A, Bapak Ibu ya. Nomor 5 ini adalah A. Kita lihat, guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Oke, lanjut nomor 6. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Hafiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didik. Dari hasil asesmen awal tersebut diketahui bahwa 45% memiliki kecenderungan gaya belajar visual, 15% kinestetik, 40% auditory. Pak Hafiz juga memperoleh informasi bahwa secara umum peserta didiknya memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Hafiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses sebagai berikut kecuali. Ingat, elemen proses namun kecuali. A. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sumber belajar dalam bentuk modul digital interaktif. B. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasi pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. C. Peserta didik diminta mengamati dan mendiskusikan isi video untuk memperoleh pengetahuan baru. D. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan praktek bermain peran agar mereka lebih memahami penjelasan guru. E. Guru membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan peserta didik bergerak saat mengakses informasi. Jadi di sini dia lebih 45% visual, 15% kinestetik, 40% auditory. Pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses. Maka jawaban yang nomor 6 lebih tepat adalah yang B, Bapak Ibu. Kita lihat jawaban yang B. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. Karena di sini selain itu Pak Hafiz juga memperoleh informasi bahwa secara umum peserta didiknya memiliki kecenderungan minat yang relevan dan gaya belajar yang masing-masing berdasarkan data tersebut. Itu proses Bapak Ibu ya.
Lanjut, kita lihat nomor 7. Implementasi kurikulum merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut kecuali. Pada awal tahun ajaran, guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya. B. Guru senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. C. Guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain. C. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensinya. E. Guru perlu mengevaluasi hasil penilaian formatif, memperhatikan perilaku peserta didik, dan mendengarkan keluhan mereka untuk mengetahui kebutuhan belajarnya. Jawaban untuk nomor 7 ini yang lebih cepat adalah C. Guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama. Kecuali. Lanjut. Nomor 8. Diberikan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Peserta didik menentukan tujuan yang akan dicapai dan hal apa yang ingin diketahui. 1. Nomor 2. Peserta didik melakukan refleksi terhadap kemampuannya. Nomor 3. Guru memberikan gambaran rubrik sebagai harapan kompetensi dari capaian peserta didik. 4. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai bersama. Alur atau tahapan yang perlu dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk merumuskan tujuan pembelajaran adalah, perhatikan. Untuk nomor 8, jawabannya lebih tepat dimulai dari guru menginformasikan tujuan belajar yang akan dicapai, berarti dimulai dari 4. Berarti A, B, dan E ini sudah jelas salah. Berarti antara C dan D. Kita lihat. Setelah guru menginformasikan tujuan belajar yang akan dicapai, maka guru memberikan gambaran. Ya, guru memberikan gambaran. Ya, nomor D, refleksi. Maka jawaban untuk nomor 8 ini jelas, yaitu C. Menginformasikan tujuan pembelajaran, memberikan gambaran, ya, baru melakukan refleksi, baru untuk menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Oke, lanjut nomor 9. Ibu Tina menemukan beberapa peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mereka memerlukan kegiatan remedial. Langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah A. Merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, proses dan konten untuk peserta didik yang memerlukan remedial. B. Memberikan PR yang banyak agar peserta didik belajar sendiri di rumah. C. Menghubungi orang tua anak dan melaporkan bahwa anaknya tidak mengikuti proses belajar dengan baik. D. Meminta setiap peserta didik untuk mengumpulkan tugas setiap akhir pembelajaran. E. Meminta setiap peserta didik untuk membuat review materi pembelajaran. Jawaban yang tepat untuk nomor 9 ini adalah apa, Bapak Ibu? Silakan. Langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, proses dan konten untuk peserta didik yang memerlukan remedial. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 10. Pak Panji akan mengajarkan sebuah topik baru kepada peserta didiknya, namun ia belum mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi prasyarat. Hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah A. Melakukan wawancara pada beberapa peserta didik terkait pengalaman belajar terkait topik prasyarat ini. B. Merancang pelaksanaan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. C. Meminta data pada pihak sekolah terkait minat dan bakat peserta didik. D. Mempersiapkan kegiatan pembelajaran sambil mengira-ngira kebutuhan peserta didik. E. Langsung mengajar dan melakukan
improvisasi di tempat ketika menemukan adanya perbedaan kemampuan peserta didik. Maka hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah merancang pelaksanaan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Maka jawabannya yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 11. Diberikan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan asesmen awal kemampuan awal. 3. Melakukan asesmen sumatif. 4. Merancang kegiatan pembelajaran. 5. Mempersiapkan sistem pendukung pembelajaran. Ini nomor 5 Bapak Ibu. Ya, 5 itu. Kita perhatikan. Alur atau tahapan yang perlu dilakukan oleh guru untuk merencanakan pembelajaran berbasis TARL adalah. Perhatikan, untuk nomor 11, silakan jawab di kolom komentar untuk nomor 11 dan 12. Oke, Bapak Ibu, silakan jawab di kolom komentar apa jawaban untuk nomor 11. Kita lanjut nomor 12. Oke, nomor 12, Ibu Dias melaksanakan pembelajaran pada topik perkalian. Ia mendapat bahwa sebagian besar peserta didik kesulitan pembelajaran karena kurang menguasai materi prasyaratnya. Sebaliknya, sebagian peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah. Berikut ini langkah yang perlu dilakukan Ibu Dias pada pembelajaran berikutnya untuk mengatasi masalah tersebut, kecuali A. Mengembangkan diferensiasi konten. B. Mendesain diferensiasi kegiatan pembelajaran. C. Menerapkan asesmen awal kognitif. D. Merumuskan diferensiasi asesmen formatif. E. Merumuskan diferensiasi produk atau proyek. Silakan jawab di kolom komentar untuk nomor 12. Oke Bapak Ibu, kita akan mencoba menjawab yaitu kuis pada sesi 1 kemarin. Untuk nomor 11 itu jawabannya A dan nomor 12 jawabannya A. Ya, selamat kepada Bapak Ibu yang sudah menjawab benar, ya. Dan yang belum tepat terus belajar, pantang menyerah, dan jangan lupa jawab nomor 11 dan 12 sesi kedua. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan Bapak Ibu bisa mengikuti tryout. Ya, linknya kami sertakan di kolom deskripsi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.